Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kania, kita akan bertanya dulu sebelum berdiskusi. Kita akan bertanya, kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Jurban. Prof. Zubairi, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Prof. Zubairi, boleh dijelaskan singkat dulu Pak, hepatitis akut yang sekarang sedang kita waspadai ini sama dengan hepatitis tidak akut atau memang sama sekali berbeda, Pak? Oh, itu berbeda. Jadi kalau hepatitis akut yang kita kenal sebelumnya kan hepatitis akut A. Kemudian ada B, ada virus hepatitis B, C, D, E. Yang ini bukan itu. Jadi penyebabnya lain dan bikin kegawatan sehingga beberapa pasien harus transplantasi liver, harus cangkok liver. Jadi memang amat serius. Dan cepat sekali menyebar, sudah 20 negara. Oke. Prof, kalau ini tidak ada kaitannya dengan COVID-19 kan ya? Tidak ada. Tadinya orang menduga begitu. Dari data dari Inggris itu mereka mendapatkan data 3 macam. Yang satu penyebab ketemunya adenovirus 41, yang kedua SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 itu, yang ketiga kombinasi, yang keempat lain-lain. Tapi terakhir ini mereka bilang juga cenderung seperti Amerika, hampir pasti ke arah virus adenovirus 41. Penyakit ini apakah menyerang orang dewasa juga, Prof? Tidak menyerang dewasa. Tidak menyerang dewasa, jadi hanya anak-anak? Ya. Kalau di Indonesia, Prof, apakah memang baru di Jakarta diketahui ada kasus ini atau memang di daerah sudah ada juga tapi belum sempat terperhatikan? Bagaimana, Prof? Ya laporan baru di Jakarta saja. Namun kalau melihat merebaknya kasus ini ke istilahnya bukan pandemi tapi istilah WHO-nya multi country. Jadi banyak negara sudah melaporkan. Maka amat sangat terbuka kemungkinan sudah menyebar karena apalagi ini penularannya amat sangat mungkin oral fekal, jadi melalui mulut, melalui makan minum dan ditularkan melalui feses. Baik, kalau untuk kita masyarakat Indonesia, Prof. Zubairi, apa yang kita harus lakukan di sekitar kita, terutama untuk keluarga-keluarga yang masih ada anak-anak kecil, untuk mencegah hepatitis ini tertular kepada kita, Pak? Iya, jadi yang pertama harus jaga kebersihan, yang paling utama itu. Jadi kebersihan itu kebersihan tangan sebelum makan, kebersihan makanan yang dimakan anak-anak bayi-bayi itu, artinya makanannya harus misalnya kalau air ya harus air matang, nggak boleh air dari keran gitu ya. Kemudian kalau jajanan hati-hati, lihat dulu. Kalau jajan itu misalnya kadang-kadang kita perlu lihat tempat cuci piringnya, jangan-jangan itu sudah kotor banget. Jadi mendingan sementara makan di rumah saja, jangan jajan. Kalau melihat, Prof, kalau melihat penyebarannya ini kan dengan cepat ke sekian negara ya, 20 negara kalau tidak salah. Apakah kita patut khawatir karena kan kita masih menghadapi COVID-19 ini belum selesai? Atau memang jangan khawatir tapi tetap waspada, Prof? Iya, khawatir tapi dan harus waspada. Khawatirnya tapi tidak terlalu panik, perlu panik karena seluruh dunia belum ada 400. Belum ada 400 kan, masih 200 berapa itu? 220-an. Iya. Oke. Jadi apa yang kita lakukan saat ini, maksud saya pemerintah lakukan sudah tepat dan kita semua masyarakat harus bantu dengan memperhatikan lingkungan kita masing-masing, begitu ya Prof ya? Ya benar, dan edukasi masyarakat bolak-balik seperti hari ini. Dan juga kalau misalnya buang popok bayi, hati-hati jangan dibuang ke kali, nanti mencemari kali ya. Baik. Kita berterima kasih untuk pencerahannya Ketua Satgas COVID-19 ID, Profesor Zubairi Jurban. Terima kasih, Prof. Selamat pagi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Kalau melihat itu kan berarti kan kita melihat ada
sudah diketahui dari awal, walaupun masih banyak yang belum kita ketahui. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita masyarakat Indonesia kondisi sekarang saat kita sudah di ujung pandemi, banyak orang sudah mulai tidak pakai masker bukan karena lupa, karena sengaja tidak pakai masker. Lalu di saat Hari Raya Idul Fitri, orang sedang bersenang-senang, berkumpul dengan keluarga, kewaspadaan sangat rendah. Kita bisa tidak mencegah hepatitis akut ini menyebar lagi lebih luas di Indonesia? Oh iya, harus bisa ya, harus bisa. Tadi yang seperti sudah disampaikan oleh Prof. Zubairi juga, yang paling penting sekarang adalah edukasi masyarakat bolak-balik gitu ya, edukasi masyarakat bolak-balik yang artinya melibatkan semua pihak gitu, termasuk petugas kesehatan dan lain sebagainya di pusat maupun di daerah begitu ya, untuk mengedukasi, mensosialisasikan mengenai hepatitis akut ini, termasuk gejalanya seperti apa dan apa yang harus dilakukan ketika misalnya terjadi gejala seperti yang terindikasi adanya penyakit ini begitu. Yang paling penting sih itu harus ada upaya pencegahan karena yang paling penting itu. Karena kenapa saya tadi bertanya begitu? Karena kalau kita lihat di beberapa WA group, beberapa teman sudah mengatakan ini apalagi ini konspirasi pemerintah menakut-nakuti supaya disiplin dan sebagainya. Ini benar-benar ada atau tidak? Nah, ini kan orang Indonesia sayangnya begitu. Iya, tapi tidak ada salahnya karena kan perilaku bersih yang paling tadi yang disampaikan oleh Prof. Zubairi adalah jangan kita lengah, mari kita tingkatkan kembali kewaspadaan dan juga untuk menerapkan perilaku hidup bersih begitu ya. Untuk memperhatikan makan dan minum gitu, dan kemudian juga untuk selalu mencuci tangan, kan tidak ada salahnya juga gitu. Betul. Itu sebenarnya sudah kita lakukan dan sebenarnya kemarin ditingkatkan pada saat kita menghadapi COVID-19 dan sekarang saatnya untuk kita tetap menjaga. Itu harusnya perilaku yang tidak berubah sih. Yang namanya kita hidup bersih dan sehat itu kan harusnya jadi tujuan utama kita. Seharusnya pandemi COVID berakhir, kebiasaan hidup sehatnya dilanjutkan, jangan berhenti. Cuci tangan kan nggak ada salahnya gitu. Pertanyaannya adalah begini, ketika di dalam editorial pun dikatakan bahwa penyakit hepatitis akut ini masih misterius, masih banyak hal yang belum diketahui. Tadi Prof. Zubairi mengatakan disebabkan virus sebelum kita on air tentunya, tapi mungkin virusnya masih belum diketahui pasti meskipun Amerika katanya sudah tahu adenovirus. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian membuat masyarakat waspada tapi tidak ketakutan, tidak panik. Apakah cukup dengan apa yang kita lakukan sekarang atau memang pemerintah, ya mungkin Menteri Kesehatan yang harus mulai lagi melakukan sosialisasi lebih jauh lagi terkait penyakit ini? Iya, saya rasa seperti itu ya. Kesungguhan itu yang paling dibutuhkan saat ini. Paling tidak sudah ada 3 pasien anak gitu ya. Berita duka lagi-lagi, 3 pasien anak yang terindikasi, belum diketahui apa penyebabnya, tapi indikasinya dengan gejala hepatitis akut begitu yang harus dilakukan pemerintah sekarang untuk memastikan bahwa yang menginvestigasi lebih lanjut apa sebenarnya penyebabnya, bagaimana cara mencegahnya. Karena ketika kita mengetahui apa penyebabnya, tentunya akan lebih mudah untuk memformulasikan langkah-langkah pencegahan. Tapi untuk sementara waktu, ya langkah umumnya seperti yang disampaikan oleh Prof. Zubairi tadi. Tidak ada salahnya untuk tetap memberlakukan kebiasaan hidup sehat. Dengan mencuci tangan, memperhatikan apa yang kita makan dan minum. Walaupun tadi Prof. Zubairi juga mengatakan, di saat seperti sekarang ini, ketika semua orang sedang liburan, jajan di sembarang tempat dan lain sebagainya. Nah, itu sih yang kemudian, itu PR-nya. Baik, kita akan jeda dahulu, kita akan bahas bagaimana kita bisa mencegah ini lebih konkret di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi, kita coba mendengarkan suara dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan Ibu Ong Mehua di Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong mencegah hepatitis akut jadi bencana? Ibu siap tidak atau merasa siap tidak kita akan bisa mencegah hepatitis akut ini menjadi bencana, Bu? Iya, kita harus siap, Bang. Harus siap. Hidup harus bersih, Bang Leo. Terutama untuk anak-anak yang masih balita. Orang tua juga harus waspada, Bang Leo. Bahkan ya. Air minum juga harus dimasak. Cuci tangan harus tetap dilakukan untuk anak-anak, Bang. Karena virus ini cepat sekali, Bang Leo, menyebar. Karena dia melalui mulut, melalui ludah, ngeri, Bang. Melalui feses. Jadi
Kalau anak sudah lesu, Bang Leo, tidak mau makan, jangan dibiarkan. Cepat-cepat ke puskesmas atau minta pertolongan dokter. Ini anak kenapa? Jadi jangan sampai Papa ini menjadi momok. COVID belum selesai, Omikron juga belum reda, Bang. Tetapi sekarang sudah muncul penyakit yang menyeramkan. Juga pada pemerintah juga mengedukasi bolak-balik untuk kesehatan. Jadi jangan bosan-bosan, Bang, untuk menerapkan kesehatan. Semoga wabah ini tidak merajalela dan tidak banyak jatuh korban. Kita ucapkan bela sungkawa kepada anak yang 3 orang menderita hepatitis akut. Itu aja, Bang Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mei Hua di Jakarta. Di belakang Ibu Ong ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard Samosir dan Mbak Tania Sutisnawinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Indra? Bencana ini. Kalau bencana itu berarti ujian untuk bangsa Indonesia. Nah, ujian ini kalau kita bisa melewatinya dengan baik akan menaikkan derajat. Jadi memang kita harus menghadapinya bersama, Bung Leo. Bu. Nah, dulu yang kita kenal itu sakit kuning ya, yang liver itu menyerang orang dewasa. Konon katanya karena kita terlalu lelah sehingga kerja hati kita terlalu ada A, B, C, D, E. Dari A, B, C, D, E itu juga ada yang menular, ada yang tidak katanya. Sebetulnya Ibu juga sudah mengira-ngira waktu sebelum COVID merebak ini, Bung Leo, banyak bayi yang lahir dinyatakan kuning. Jadi belum boleh dibawa pulang. Sebelum jadi sekitar 2-3 tahun sebelum ini, Nah, seperti tadi kata Bung Leo juga, wah ini akal-akalan saja nih rumah sakit supaya kita nambah biaya. Itu jahatnya di situ pikiran kita. Nah, nyatanya dengan keadaan ini berarti ini betul tidak mengada-ada. Ada nyata. Jadi sekarang kita bersama turuti aturan pemerintah. Karena selama ini kan Indonesia sudah dikatakan baik dalam menghadapi COVID-19 juga. Mudah-mudahan sekarang juga kita menuruti. Jadi tadi kata Mbak Tania kesungguhan untuk menuruti. Nah, untuk bisa sungguh-sungguh harus ditimbulkan dulu kepercayaan. Kepercayaan bahwa pemerintah sudah berusaha dan mengedukasi. Terima kasih Bung Leo dan Mbak Tania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakangnya Bu Indra ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bu Tania. Selamat pagi. Bagaimana Pak Ondo menghadapi hepatitis akut ini Pak? Silakan Pak. Oke, saya setuju dengan judul di atas bahwa memang hepatitis itu infeksi virus di hati ya. Jadi segeralah rakyat diberi pencerahan oleh dinas terkait. Jangan nanti muncul hoak-hoak yang membuat rakyat paranoid. Jelaskan sistem penularannya bagaimana, ada vaksin untuk itu apa tidak, apakah ini hanya untuk menyerang anak-anak. Seperti kemarin itu cucu saya mau berenang, mau jalan-jalan ke Jakarta tidak berani gara-gara mendengar isu-isu yang lain-lain. Apakah sistem penularannya sama seperti hepatitis A dan E yang dapat menular lewat peralatan makan? Apakah lewat keringat, napas, dan lain-lain? Ini harus jelas-jelas dijelaskan dan sering-sering oleh dinas terkait supaya orang tidak paranoid. Kalau paranoid itu lebih bahaya dari virus itu sendiri nantinya. Terakhir, perlu nggak ada tracing terhadap orang-orang yang sudah meninggal yang di Jakarta tersebut? Apakah sudah aman daerah-daerah lain juga? Demikian, mohon perhatian serius dari pemerintah. Jangan dianggap enteng bahwa ini akan bisa jadi bencana kalau diabaikan atau dilalaikan. Terima kasih. Baik.
Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo Silitonga ada Mas Dani di Malang, Jawa Timur. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi Mas Dani. Bagaimana Mas, kita bisa mencegah hepatitis akut ini jadi bencana atau seperti apa menurut pendapat Anda? Insya Allah bisa Bang Leo ya. Insya Allah bisa, ya. Saya sebagai rakyat, ya kita sebagai rakyat, apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan untuk mencegah wabah penyakit apapun, tentu saja kita dukung gitu ya. Apapun upaya pemerintah. Tapi jangan lupa, kita sendiri sebagai rakyat Bang Leo, kita harus berinisiatif untuk melakukan pencegahan secara mandiri juga gitu loh. Nah, saya pribadi, saya bisa dibilang penyintas hepatitis ya Bang Leo ya. Dulu waktu tahun 1990-an waktu saya masih SMA, saya itu pernah terkena penyakit hepatitis parah banget gitu ya. Nah, waktu itu pokoknya gejalanya waktu itu pokoknya kalau buang air besar fesesnya itu cair seperti air gitu. Terus kalau buang air kecil, air seninya itu warna kuning kemerahan gitu ya. Terus juga makan kalau nggak manis-manis rasanya enak banget gitu ya. Nah, setelah saya sembuh dari penyakit hepatitis, saya tuh juga sering kali mengalami gejala-gejala hepatitis ini akan kumat gitu. Nah, saya pribadi ingin berbagi saja sih. Nah, kalau pencegahannya, kalau misalnya kita ini gejala hepatitis itu datang, itu biasanya kita tuh enek gitu. Makan apa aja tuh rasanya kayak enek gitu. Pengennya manis-manis saja. Ya mungkin kita bisa mengkonsumsi minuman terutama teh manis gitu ya, sirup atau enggak kita mengkonsumsi gula atau gula Jawa itu gula merah. Nah, bagi yang gulanya tinggi, kadar gulanya tinggi ya coba mengkonsumsi madu gitu ya. Tapi ternyata hepatitis yang saya maksud ini ternyata beda sama yang diterangkan Pak Zubairi tadi ya Bang Leo ya. Kalau hepatitis akut ini katanya menyerang anak-anak gitu ya. Salah satu gejalanya itu, salah satu penularannya, medium penularannya itu adalah dari itu kotoran misalnya popok bayi anak-anak gitu. Nah, yang bisa saya sarankan, kan popok bayi zaman sekarang ini kan rata-rata kan popok bayi sekali pakai Pampers gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya Pampers itu sudah nggak kepake gitu, ya udah dibakar aja, jangan asal dibuang gitu loh. Dibakar aja gitu. Nah, kalau misalnya Pampersnya atau popoknya itu bisa dicuci, bisa dipakai berulang-ulang ya mau nggak mau cuciannya harus benar-benar bersih gitu. Baik. Jadi ada upaya lanjutan atau upaya lebih untuk membuat supaya hepatitis akut ini tidak menular begitu ya Mas Dani ya? Betul Bang Leo, gitu. Baik. Mungkin tetap aja walaupun hepatitis akut ini katanya berbeda, tapi tetap aja hepatitis tetaplah hepatitis. Siapa tahu ada kaitannya juga sama hepatitis A, B, C dan E tadi. Iya betul. Terima kasih Mas Dani di Malang, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Kalau kita mendengar para pemirsa Kania, mereka mengatakan tadi yang agak mengganggu saya adalah yang dikatakan Bu Indra. Saya merasa saya bukan paramedis, tapi ketika ada bayi kuning itu dengan hepatitis yang kronis, dengan hepatitis yang akut ini kan kelihatannya beberapa hal yang berbeda begitu. Nah, penjelasan mengenai apa itu hepatitis akut dan bagaimana menyebar dan bagaimana menghentikan penyebarannya, ini kan yang harusnya diperbanyak ya. Bagaimana kan? Iya, kok seperti siapa tadi ya, Pak Ondo ya. Pak Ondo mengatakan jangan sampai menimbulkan hoax karena kemudian ketika sudah ada sosialisasi mengenai keberadaan dari ancaman ini, ancaman kesehatan baru gitu ya di atas COVID-19 yang memang sedang kita hadapi bersama-sama juga begitu ya, memang dibutuhkan informasi yang lebih banyak lagi gitu mengenai gejalanya, bagaimana pencegahannya dan lain sebagainya. Kalau Mas Dani tadi ya dari Malang mengatakan sebagai penyintas ya, lagi-lagi ini memperlihatkan bahwa ini bukan penyakit main-main loh. Betul. Ini bukan penyakit main-main. Karena masih suka ada gejala katanya tadi ya. Masih suka ada gejala kan gitu. Sembuh sekian lama, setelah sembuh sekian lama begitu. Jadi memang harus dihadapi bersama-sama dan yang paling penting sosialisasinya memang harus digencarkan dan ditemukan apa sebenarnya penyebabnya. Karena sampai dengan sekarang penyebabnya dari 3 pasien anak yang meninggal dunia yang diduga terinfeksi
hepatitis akut ini kan belum ketahuan gitu. Jadi ada upaya sungguh-sungguh ini yang kemudian kita harus tunggu bersama-sama, dan juga dari masyarakat begitu ya. Dari masyarakat itu juga untuk tidak lengah untuk mencari lebih tahu mengenai penyakit ini, dan mudah-mudahan informasinya tersedia juga. Jadi jangan sampai menimbulkan hoax itu tadi. Itu pertanyaannya, informasi tersedia, apakah bisa sampai di kondisi sekarang? Maksud saya sekarang adalah saat kita masih liburan, berlebaran, datang ke rumah sanak saudara, berkunjung ke tempat wisata. Saya agak ragu orang-orang memperhatikan berita lewat saluran-saluran yang ada. Belum tentu ada yang nonton juga sekarang. Itu dia. Apakah kemudian upaya-upaya ini harus lebih ditingkatkan lagi? Katakanlah misalnya datangi tempat-tempat wisata, datangi daerah, dinas-dinas kesehatan sampai yang paling rendah, itu benar-benar diinformasikan terkait ini supaya kita waspada, atau memang ya sudah kita berharap saja semuanya aman sampai arus balik selesai, rangkaian lebaran ini selesai, baru di situ. Ya, ada surat edaran yang sudah dikeluarkan pertanggal 27 April lalu, ya tentu sekarang kita harus percaya gitu ya. Bahwa itu efektif ya? Bahwa itu efektif, dan kemudian dari petugas Dinkes gitu di daerah dan lain sebagainya memang menjalankan fungsinya, menjalankan tugasnya untuk melakukan sosialisasi begitu ya. Masih ada cukup waktu begitu ya. Lebaran ini kan ya 68 itu kan sudah akhir dari sudah lebaran. Mudah-mudahan setelah itu ya informasinya bisa disebarluaskan dengan lebih masif lagi. Bagaimana kita memberikan saran yang praktis untuk kemudian kita sama-sama bisa menjaga diri kita dan keluarga kita, akan kita bahas di bagian berikutnya. Untuk saat ini pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kalau kita melihat apa yang sudah disampaikan tadi oleh Prof. Zubairi, Kania, dan juga para pemirsa, apa yang bisa kita usulkan atau kita sampaikan kepada para pemirsa, kepada masyarakat untuk membuat kita tetap sehat, tetap aman dari hepatitis akut ini? Ya, yang pasti sih ini saya bukan para medis juga begitu ya. Artinya ini saran yang juga sudah disampaikan oleh Prof. Zubairi tadi begitu, untuk tetap menerapkan kebiasaan hidup sehat. Itu yang paling utama, karena kita harus ya belajar dari pengalaman ketika kita berjibaku dengan COVID-19 yang sampai sekarang sebenarnya masih belum selesai gitu urusannya. Kita harus berhadapan lagi dengan ancaman. Ini baru sebatas ancaman ya. Artinya ada potensi, tapi kita tetap harus tenang, tetap harus waspada. Semoga tidak jadi wabah yang menular. Semoga. Begitu ya. Dan disitulah kita kemudian menempatkan kepercayaan kita kepada pemerintah gitu, untuk melakukan langkah-langkah yang tepat gitu. Karena yang paling penting adalah untuk melakukan pencegahan. Dari masyarakat pun juga disampaikan untuk proaktif begitu ya, paling tidak mencari tahu informasi terbaru, dan kemudian ya untuk tetap menerapkan kebiasaan hidup sehat. Karena kita harus keluar dari pandemi ini ya, walaupun pandemi belum selesai, harus ada kebiasaan baru yang memang harus kita lanjutkan. Jadi kita harus belajar sesuatu begitu ya. Jangan sampai kemudian sekarang mentang-mentang gitu ya, dalam tanda kutip begitu ya. Seperti yang kita ketahui kan sekarang masyarakat juga sudah jarang gitu misalnya menerapkan prokes yang ketat, misalnya menggunakan masker dan lain sebagainya. Paling tidak dari tayangan kita saksikan ya, di tempat-tempat wisata kan sudah tidak ada lagi yang menggunakan masker. Jadi jangan lengah gitu, walaupun vaksin memang cakupannya sudah semakin meluas. Berharap dengan adanya kekebalan komunitas dan lain sebagainya. Tapi ancaman-ancaman itu akan selalu datang, dan itu juga sebenarnya pesan utama begitu ya, bahwa ancaman kesehatan itu akan selalu menghadang di depan, walaupun memang kita berharap tidak menjadi wabah seperti COVID-19. Kebiasaan hidup sehat harus dilanjutkan, tapi pertanyaannya adalah begini, apakah pemerintah cukup berharap bahwa masyarakat kita semua akan proaktif mencari tahu untuk bagaimana menjaga kesehatan, mencegah hepatitis akut itu tertular kepada kita dan keluarga kita, atau harus ada upaya lebih yang dilakukan pemerintah kan? Ya, andalkan media massa ya dalam hal ini begitu ya, untuk melakukan sosialisasi seperti yang kita lakukan sekarang ini. Paling tidak ya, kalau kita bicara jangkauan nasional, cakupan nasional, ya kan pilihannya ya terbatas begitu ya. Kalau kita memang ada upaya sungguh-sungguh gitu untuk melakukan sosialisasi secara masif, secara menyeluruh, secara instan, ya media massa juga harus diajak bekerja sama. Jadi tidak cukup kemudian membiarkan, katakanlah, karena begini, banyak masyarakat Indonesia kan sekarang cari informasinya di media sosial kan ya. Dan itu beberapa kali terjadi yang beredar justru hoax begitu kan. Itu tidak bisa dibiarkan begitu ya. Iya, paling tidak harus diverifikasi ulang lah gitu. Ya masyarakat sekarang jauh lebih pintar ya harusnya begitu ya. Sosial media itu memang menjadi salah satu sumber informasi begitu, tapi tetap harus diverifikasi ulang apakah informasinya itu valid dari sumber resmi dan lain sebagainya. Sebagai alat, sebagai salah satu tools untuk penyebar luasan ya boleh-boleh saja begitu ya. Untuk cara praktis bagi kita menjaga keluarga kita, terutama untuk
keluarga-keluarga yang masih ada anak-anak kecil seperti apa? Iya, karena ini yang paling mengkhawatirkan adalah yang diserang itu adalah anak-anak ya. Kalau data global, data yang bisa saya kutip dari WHO, ini menyerang anak-anak di usia 11 bulan sampai dengan paling remaja 16 tahun itu ada yang terinfeksi gitu. Dugaan hepatitis akut ini. Dan kemudian seperti yang disampaikan oleh Prof. Zubairi tadi ya itu tetap cuci tangan, memperhatikan karena ini kan katanya penyebarannya itu melalui mulut ya, makanan, berarti makanan dan lain sebagainya. Jadi untuk menjaga kesehatan makan dan minumnya juga harus matang. Salah satu hal lainnya juga yang disampaikan oleh Prof. Zubairi itu jangan buang popok sembarangan buat anak-anak yang buat orang tua yang punya anak bayi begitu. Jadi peran orang tua ini penting loh, karena yang diserang ini adalah anak-anak. Gitu. Baik, kita harap kita semua sama-sama bisa mencegah hepatitis akut ini jadi bencana. Kania, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, hepatitis akut memang belum tentu jadi wabah, tapi hepatitis akut terang sudah ada dan berbahaya. Kita tidak boleh panik, tapi mutlak juga harus waspada menghadapinya. Pengalaman mengajarkan kita tidak bijak menyikapi ancaman dengan sebelah mata. Ia hanya akan menghadirkan ketidakseriusan atau overconfidence. Lebih baik lagi kalau kita menganggap setiap ancaman dengan mengkhawatirkan. Dengan begitu kita akan bersungguh-sungguh menangkalnya, termasuk hepatitis akut, agar tidak menjadi bencana. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, pandemi masih ada. Tetap jaga orang-orang yang Anda kasihi. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV,